الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أشهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiyah. Yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di Masjid Baitur Rahman dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa bil khusus untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa
dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal pula. Apa keempat hal yang dimaksud? Yang pertama, badanmu yang kotor akan dibersihkan oleh puasamu. Yang kedua, hartamu yang kotor bisa dibersihkan oleh zakatmu. Yang ketiga, hatimu yang kotor bisa dibersihkan dengan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jiwamu yang berdosa, kotor dengan segala macam maksiat dan dosa, bisa dibersihkan oleh istighfar dan mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada satu pembahasan yang pertama, bahwasanya manusia itu pasti kotor badannya. Dalam tumbuh kembangnya, dia makan, dia minum dari apa yang dia makan dan apa yang dia minum mengandung unsur penyakit baginya, mengandung unsur dosa baginya. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban buat manusia untuk dia bersihkan badannya lewat puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa sunnah untuk umatnya dalam hal puasa. Yang pertama ada dikenal dengan puasa Daud, puasa hari ini, esok lusa dia berbuka, hadirin. Ada yang namanya puasa sunnah Senin Kamis, Senin puasa, dia Kamis pun puasa. Hari-hari yang lainnya dia berbuka untuk menjaga kualitas badannya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kotoran dosa dan juga kotoran penyakit. Ada puasa Yaumil Bid 13, 14 hari di pertengahan bulan yang disunnahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadirin, ada satu puasa yang memang wajib hukumnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, puasa ini menjadi sebuah kewajiban bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus, melebur dosanya dan untuk menghindari dari segala macam jenis penyakit yang insya Allah dengan puasa wajib. Manusia yang menjaga kualitas badannya dengan puasa wajib ini senantiasa akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita dalam satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagimu, bagi orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana aku telah mewajibkan bagi mereka orang-orang sebelum kamu, agar dengan puasa kalian menjadi orang-orang yang takwa. Hadir. Puasa sunnah sudah ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan jelas
telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kualitas badannya agar tetap sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilebur yang namanya dosa pada badannya. Hal yang pertama, bersihkan badanmu lewat puasa. Satu pembelajaran penting hari ini untuk kita ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, isti'dad ruh. Isti'dad ruhi. Persiapkan jiwamu, ruhmu persiapkan. Interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala terkadang mengandung unsur dosa, maka maksiat mohon ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat isti'dad ruhi. Perbaiki ruh, bersihkan ruh kita dari perkara dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Isti'dad ruhi dalam sosial kemasyarakatan kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ada banyak dosa, ada banyak salah terjadi di antara kita. Khilaf tentang lisan kita, tentang tangan kita, tentang kaki kita yang sudah melangkah, banyak mengkhianati, bahkan mendustakan orang lain. Dalam hal ini al-fakir atas nama diri pribadi dan juga keluarga besar di rumah, mohon maaf karena lebih banyak bicara di depan. Tangan kadang berbuat salah, mulut berbuat khilaf, bahkan badan ini seluruhnya anggotanya banyak berbuat salah. Mohon maaf dan mohon ridho untuk semuanya. Kita saling memaafkan untuk menjaga isti'adat ruhi kita. Persiapkan ruh kita ketika mendatangi, menjumpai Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh dengan berkah. Siapkan ruh kita dalam keadaan bersih. Insya Allah kita jumpai Ramadan dengan hati yang tenang. Kalimat yang ada, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus ya. Selamat datang Ramadan yang mulia, selamat datang bulan yang agung. Kita jumpai Ramadan dengan ruh yang bersih, dengan jiwa yang tenang. Yang kedua, isti'adat badani. Persiapkan jiwa badan kalian agar ketika puasa tidak lagi terjadi lemas, loyo, letih dan lesu karena tidak ada asupan makan di pagi hari sampai sore hari. Jaga kualitas badan kita agar tetap sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak begadang, jangan banyak nongkrong. Kualitas Ramadan kita harus jaga. Insya Allah kita bisa berjumpa dengan Ramadan ini, dan bahkan badan kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan berikutnya, hingga badan yang kita jaga senantiasa dijaga dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan makan kita pada saat Ramadan. Jangan asal makan, semuanya dimakan. Inilah satu sifat kerakusan yang ada pada diri manusia, hingga pada saat dia puasa di bulan Ramadan, dia letih, dia loyo. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, isti'adat mali. Persiapkan harta kita. Siapin infak, zakat, sedekah selama kita ada di bulan Ramadan yang mulia. Karena setiap amal perbuatan kita, bahkan ibadah kita di bulan Ramadan, senantiasa akan dijadikan sunnah menjadi wajib yang berlipat-lipat ganda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isti'adat mali, harta yang kita persiapkan. Lantas isti'adat ilmi. Persiapkan ilmu kita, jangan asal-asalan ibadah kepada Allah. Percuma, sia-sia ibadah kita kalau tanpa ilmu. Bahkan Rasulullah SAW diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Wahai Muhammad, katakan, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak berilmu? Kualitas orang-orang yang berilmu saat dia ibadah, Allah ridha dan akan menghadirkan keridhaan Allah dan diterima amal ibadahnya. Bagi mereka orang-orang yang nggak pernah ngerti tentang ilmu, nggak pernah hadir dalam majelis ilmu, ibadahnya akan sia-sia hadir. Yuk kita siapkan ilmu kita. Isti'adat ilmu. Pelajari yang namanya bagaimana rukun ibadah puasa, wajibnya puasa, semua sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah puasa,
Apa yang perlu kita persiapkan tentang ilmu untuk meraih Ramadan yang mulia? Persiapan yang kelima, isti'dad ijtimai. Kita saling mengingatkan, saling menasihati wa tawassaw bil haq dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Kalau kita sudah saling menasihati sesama kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ghirah Ramadan, tentang ghirah di dalam ibadah puasa, tentang ghirah di dalam membaca Al-Qur'an, tentang sedekah, tentang zakat dan lain sebagainya, semua ada di dalam bulan Ramadan, insyaallah dengan ijtimai bersama-sama kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan badanmu dengan puasamu lewat sunnah ibadah puasa, dan bahkan dengan datangnya Ramadan, puasa yang wajib untuk kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hal yang kedua, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Terkadang manusia itu sombong dari pagi sampai sore malam hari. Dia berupaya untuk mencari uang. Hasilnya dinikmati untuk kehidupan dunianya tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam hartamu ada hal yang perlu kamu infakkan. Berbagi dengan orang lain. Harta yang kotor diambil dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dosa. Inilah harta kita. Pasti ada harta kita yang terselip. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hartamu dengan zakatmu. 2,5% gak banyak. Pertama lagi dengan ibadah-ibadah sunnahnya, sedekah jariyah, berbagi terhadap sesama dan lain sebagainya. Intinya dari setiap apa yang dimiliki oleh kita tentang harta kita, pasti ada kotornya dan pasti ada perkara dosa di dalamnya. Dalam hal pencarian, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dari mana hartamu, keluarnya kemana. Allah Karim. Bersihkan hartamu dengan zakatmu. Perkara yang ketiga, hal yang ketiga untuk kita semuanya, hatimu yang kotor bersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali diingatkan oleh ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dia ingat Allah. Dalam keadaan dia duduk, dia ingat Allah. Dalam keadaan dia tidur, berbaring, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, setiap lapisan kehidupan masyarakat, setiap lapisan kehidupan orang-orang yang beriman, dia harus dan bahkan wajib untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lewat satu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lewat satu kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lewat satu kalimat Al-Quran, bila khusus surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanamkan jiwa kita lewat hati yang kita miliki. Banyak kekotoran dalam hati kita. Kita kadang dengki sama orang, iri sama orang, bahkan sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita kotori hati kita dengan kesombongan. Kita kotori hati kita dengan sifat riya, dengki, iri hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jawabannya adalah bersihkan hatimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hal yang keempat yang perlu kita bersihkan, tidak lain dan tidak bukan jiwa kita. Siapapun manusianya, nggak ada yang sempurna. Yang namanya manusia semuanya cenderung untuk senantiasa berbuat khilaf, cenderung berbuat salah, cenderung berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia, dia cenderung berbuat dosa, dia cenderung berbuat khilaf, dia cenderung berbuat maksiat. Sebaik-baik manusia yang telah berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan jiwamu dari perkara dosa.
untuk senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketika kita berjumpa dengan Ramadan yang mulia insyaallah besok atau hari Minggu, kita badan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita sudah persiapkan dengan kesucian di dalamnya. Ilmu kita punya, jiwa raga kita punya, hati kita damai menjumpai Ramadan yang mulia. Pertaruhkan diri kita, jiwa kita, harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena surga balasannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusahum wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli. Siapa yang dibeli? Mereka orang-orang yang beriman dibeli sama Allah. Dengan apa Allah memberi? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Kita semua, harta kita, jiwa kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai Ramadan dengan hati yang bersih, badan yang bersih, harta yang bersih, dan insyaallah dengan Ramadan kita persiapkan ilmu kita dalam menggapai ridhonya Allah. Ibadah kita berkualitas semuanya. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah terima semua amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qadiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Inna sallallahu ya'lamu ma tasna'un.